Baik, kita mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital akan membahas tentang mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata. Untuk KIKD-nya 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Yang 4.3-nya menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Untuk tujuan pembelajarannya, pertemuan pertama setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis penggunaan perangkat lunak pengolah kata. Yang kedua, melakukan teknik pengetik 10 jari. Dan yang ketiga, membuat paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Untuk yang pertemuan kedua, menggunakan fasilitas find and replace, menggunakan fasilitas tabel dan gambar, menggunakan fasilitas equation dan simbol. Yang ketiga, membuat daftar isi dengan menggunakan tabel of contents. Yang kedua, membuat surat manage. Untuk bahan media belajarnya, alatnya komputer, HP atau laptop, yang bahannya lembar kerja atau job set. Terus medianya buku atau internet. Pendekatan model materialnya saintifik, discovery learning, diskusi, dan presentasi. Ini untuk penilaian pengetahuannya ya. Jadi kalau misalnya kalian mengartikan dan menjawab benar lengkap itu dapat nilai 2. Terus kalau menjawab benar aja 1 dan tidak menjawab 0 gitu. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi tentang menganalisis penggunaan perangkat lunak pengolah kata. Untuk pengolah kata tahu kan ya, itu kayak gimana ya, dokumen yang ada ketikanya gitu. Perangkat lunaknya itu untuk yang melakukan penulisan, jadi kita ngetik itu atau penyuntingan atau pencetakan dokumen dari untuk nyetaknya itu namanya printer gitu. Ini fungsinya mungkin dapat kalian baca sendiri nanti sambil santai di rumah. Jenis-jenis perangkat lunaknya pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini yang udah sering digunakan oleh pengguna komputer ya. Itu dari tahun 89 sampai sekarang itu sudah versi 2020. Kelebihannya itu mudah digunakan oleh para programmer atau pengguna komputer. Fiturnya lengkap, terus sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini berbagai instansi terkait dengan perangkat lunak lainnya, jadi bisa terkoneksi gitu. Untuk kekurangannya, aplikasi ini tidak gratis, berarti bayar biaya. Sebenarnya ada pajaknya gitu. Yang kedua ada Open Office Writer. Ini sama Microsoft Word, tapi dia beda. Ini jadi dari Linux ya. Seperti itu. Ya, terus yang kedua ada Star Office Writer. Star Office Writer itu banyak fiturnya, terus kompatibel dengan Microsoft Word, harga lebih murah. Ini kurangnya jarang yang menggunakan, lambat ketika dibuka karena membuka satu software baru pilih yang writer berbayar, yang berbayar lambat kan. Seperti itu. Yang keempat Lotus Word Pro. Lotus Word Pro ini dari IBM ya. Itu. Terus ada Biword, terus ada Keyword, terus ada Corel Word Perfect ya. Ini dari Corel ini. Jadi Corel itu bukan cuma buat gambar, ternyata buat ngetik juga bisa. Seperti itu. Ada WordStar, Atlantis Word Process, ada LJK atau Link. Seperti itu.
Nah, sekarang kita materi berikutnya adalah tentang menerapkan teknik mengetik 10 jari. Dalam mengetik 10 jari ini sebenarnya ada teknik khusus. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Tangan A itu kelingking ada di huruf A, terus itu ada di huruf A, S, D, F, G, H itu ya. Nanti kalau misalnya udah lihat apa namanya keyboard itu udah tahu lah letak yang benar itu seperti apa. Jadi ngetiknya kalau misalnya benar itu bisa lebih cepat gitu. Nah, seperti itu. Nih ada keterangannya kelingking itu di jari A, manis dari S, D, F, dan spasi di itu pakai ibu jari gitu. Kelingking pakai tanda tanya, jari manis gitu. Nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Nanti ini nanti kalian ketikin ya. Nanti ada tulisan nanti kalian ketik insya Allah apa namanya tangan kalian nanti lancar. Pelajari tentang jadi nanti kalian kalau bisa udah lincah nggak usah lihat keyboardnya langsung ketik sendiri gitu. Nah ini seperti ini. Nah, untuk latihannya nanti kalian bikin ketikan ya, membuat paragraf tentang deskripsi. Dalam paragraf ini kan tahu saya menggambarkan melukiskan sebuah objek tertentu. Nanti mungkin bahasa Indonesia udah dijelasin tentang bahasa indah kayak mana gitu. Cepatnya. Terus ada paragraf argumentasi, sebuah paragraf yang menggunakan dengan cara menjabarkan pendapat atau alasan. Ini seperti itu. Terus ada paragraf naratif. Jadi sekarang hanya mengungkapkan suatu kisah, jadi tentang cerita gitu ya, kejadian atau peristiwa gitu. Ada paragraf persuasi. Itu ya mungkin itu saja dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fasilitas fan and replace. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.